Oh, kamu tuh subur ya kan, kowe lek disenggol manuk pacarmu ya apa meneh dilebokne ning memekmu. Ya, jangan lupa subscribe, tombol loncengnya, like, komen, dan share. Pendidikan seks sejak dini ya. Orang tua tentunya mengharapkan kepada anak-anaknya itu ya perjaka dan perawannya itu dilepas ya setelah menikah, tetapi kenyataannya 85% itu perjaka lelaki-laki itu ada di tangan ya. Di tangan maksudnya bisa pakai sabun, bisa lain-lainnya. Kemudian kalau perempuan itu bisa melakukan hubungan suami istri sebelum menikah ya kan. Jadi hilangnya keperawanan, hilangnya keperjakaan itu sangat banyak sekali ya kan. Tentunya kurangnya pendidikan seks sejak dini. Pendidikan seks sejak dini itu seperti apa sih? Hindari kata-kata anu ya. Hindari kata-kata anu untuk kita menjelaskan ke anak itu. Misal nih, aku punya Al. Pada saat Al nanti besar, hindari kata-kata anu ya. Misalkan nih dia nggak pakai celana ya. Nah, anumu ditutupin. Itu salah besar ya kan. Kalian harus menjelaskan yang harus ditutupin tuh apa, jelaskan, soalnya anak-anak itu tuh tingkat penasarannya lebih tinggi. Misalkan aku mendegur Al burungnya ditutup ya kan, jorok itu habis kencing misal kayak gitu. Nah jadi hindari kata-kata anu. Kemudian kalau perempuan ya jelaskan aja sesuai dengan bahasamu, misalkan memek ataupun apa. Nah jangan sampai anu, nah, itu salah. Kemudian kalau menurut saya ya, seks itu memang kebutuhan dasar manusia ya. Tentunya pada saat dia sudah menstruasi, dia sudah merasakan kebutuhan seks itu. Kemudian kalau segi keagamaannya bagaimana? Kalau segi keagamaan ini adalah zina ya kan. Orang yang belum menikah ya kan, sebelum dihalalkan itu adalah zina. Tapi kembali lagi di kebutuhan dasar manusia ya kan. Kebutuhan dasar manusia adalah salah satunya adalah seks, kemudian makan, minum, dan lain sebagainya. Kita nggak makan aja lapar, kita nggak minum aja haus, apalagi kita tidak melakukan kebutuhan dasar kita yaitu seks. Apa yang terjadi di tubuh kita ya kan, gangguan psikis iya, stres iya, emosian iya, tidak bahagia iya, kemudian marah-marah terus dan lain sebagainya. Berbanding kebalik kalau kita melakukan semua kebutuhan dasar kita itu terpenuhi ya kan. Semua kebutuhan dasar kita itu terpenuhi. Nah, sama halnya kalau remaja, apakah dia kebutuhan dasarnya adalah seks juga? Iya. Iya, itu adalah hal yang normal. Tapi jangan sembarangan ya kan, jangan sembarangan. Kalau misalkan kalian ingin ya kan, ingin melakukan hubungan seperti itu ya dengan, nah kalau asalkan satu orang, itu prinsipku dari dulu ya kan. Nah kalau asal sama satu orang ya, nggak berganti-ganti. Kalau ganti-ganti itu yo jorok toh ya. Kemudian terus gimana ini kalau uh, cowok dan cewek apalagi masih pelajar dia sudah melakukan hubungan seks, itu gimana ya? Kalau menurut aku itu adalah kebutuhan seks ya, nggak bisa ditinggalkan, memang kebutuhan manusia adalah seperti itu.
tapi yo mbok pinter-pinter loh ya kan. Kalau kalian masih pelajar ya ojo ngecerot ning jero ya kan. Pemeneh cewekmu kuwi lagi mens ya kan, ya lek mbok cerot ning jero kan kamu mengundang bayi ya kan, mengundang bayi untuk lahir di bumi, dan mau nggak mau sekolahmu putus ya kan, kamu akhirnya dinikahkan. Iya kalau orang tuamu mengerti ya kan, kamu sekolah dulu wes, nah, itu nggak apa-apa. Tapi terus kalau misalnya dari pihak perempuan ingin pasangan pacarmu sopo ditemokne terus dikawin nih, terus piye anake wong apa mbok pakani opo, kan enggak ini, enggak apa namanya, enggak berpikir panjang ke situ kah kalian berhubungan seperti itu ya kan. Ya misalnya lek apa mbok dadekne yo kamu harus siap, siap lahir batinmu, ojo wis meteng nangis isin ya toh. Terus orang tua misalkan anaknya sudah hamil di luar nikah ya kan, ya ojo mbok seneni anakmu juga shock, anakmu seperti itu juga shock, dia nggak mau seperti itu, tapi gimana ya kan, pacarin nih mau lali nyabut ya kan, pacarin lali nyabut terus dadi ya kan, dadi meteng ya wes, terus ujung-ujungnya nangis, so, tambah aneh dimarahin orang tuanya, kemudian sekelilingnya, nah pasti tambah stres dia tuh. Orang tua tuh seharusnya kalau anak di posisi seperti itu, kenali dirimu dulu, redam dirimu dulu, jangan marah anakmu, redam dirimu sendiri ya. Terus kebutuhan dasarnya itu gimana ya kan, kalau misalnya kita tidak melakukan seperti itu, tidak melakukan hubungan seks di luar nikah, itu seperti apa solusinya, itu masih sulit ya, masih sulit ya. Bisa juga misalkan ya, untuk menghindari hal-hal seperti itu, kalian bisa nih misalnya lagi puncak-puncaknya kepengen ya kan, berjauhan dulu sama pacarmu ya, pemenang kamu anak perempuan habis mens itu 14 hari no, kamu tuh subur ya kan, kowe lek di senggol manuk pacarmu ya, pemenang dilebok neneng memekmu ya dadi bayi. Nah terus gimana kalau aku kepengen, ya kuncinya kamu harus meredam dirimu sendiri, kamu harus mensugesti dirimu sendiri supaya tidak merangsang ya. Masa depanku masih panjang ya kan, aku masih ingin sekolah, aku ingin membahagiakan orang tuaku, aku ingin bekerja di tempat-tempat yang nyaman ya kan, seperti itu. Berikan sugesti yang positif pada tubuhmu ya kan. Terus pendidikan seks untuk anak SD itu seperti apa, anak SD itu jahil-jahilnya ya, apalagi laki-laki pasti demek-demek susune perempuan tuh pasti. Nah orang tua harusnya menjelaskan ya, misalnya anaknya cowok, jelaskan sama anaknya, nak perbedaan laki-laki dan perempuan itu seperti ini dan ini ya kan, kamu udah punya ini udah punya laki-laki punya mano ya kan, punya mano, kemudian perempuan itu sensitifnya itu di bagian susunya sama memeknya, itu nggak boleh dipegang ya kan, itu bagian yang ini apa namanya, memek itu kan kotor buat tempat ini mengeluarkan kencing. Nah burung juga kan untuk mengeluarkan kencing, tanganmu ini kan bersih nih, jangan sampai megang yang kotor-kotor ya kan. Nah untuk susu ini ya juga nggak bisa dipegang ya nak. Nah,
kayak gitu, dijelaskan pelan-pelan. Nah misalnya anakmu cewek, nah, anakmu cewek kan pasti ini banyak nih digodain sama laki-laki ya. Kalau di SD itu kan biasanya sering nih anak SD megangin susune cah wedok ya kan. Ya yang cewek ini diedukasi buat ibu-ibunya. Misalnya anaknya cewek nih, kak kalau pakai baju jangan yang ketat ya kan. Terus kalau berangkat tuh kok yang menutupi ya kan, menutupi tubuhnya. Anak bayi itu loh sudah bisa terangsang dia, apalagi anak balita semakin bertumbuhnya usia itu daya rangsangnya juga semakin tinggi ya kan. Beda sama perempuan, perempuan itu semakin hari apalagi sudah menopause itu daya rangsangnya menurun. Beda sama cowok, kalian harus memberikan edukasi itu kepada anak kalian ya kan. Terus kalau misalkan nih anaknya sudah hamil duluan ya, sudah hamil duluan dan ketahuan sudah 2 bulan lagi melahirkan ataupun 1 bulan lagi melahirkan. Nah, gimana sikap orang tua? Menikah itu sebenarnya bukan solusi yang tepat kalau anak itu masih sekolah. Benar, dalam keagamaan itu dosa ya, memang dosa. Tapi mau gimana lagi gitu, itu udah konsekuensi dari mereka ya kan. Mereka berbuat seperti itu, mereka juga harus menanggung dosanya ya kan. Mereka juga harus menanggung dosanya. Nah, orang tua hanya memberikan fasilitas, orang tua hanya memberikan ini wejangan dalam artian tutoran ya. Kita harus mendidik anaknya supaya anaknya itu tidak sampai terjun ke pergaulan bebas ataupun seks bebas ya. Ya kalau menurut aku sih seks itu tadi kebutuhan dasar manusia yang tidak bisa ditinggalkan. Kalau misal remaja yang sudah melakukan hubungan suami istri kepada pacarnya, ya mbok ojo gonta-ganti ya kan. Kemudian jaga kebersihan area reproduksimu ya kan. Misalkan habis berhubungan wes tanpa cawik, tanpa membersihkan area genitaliamu, kowe langsung katoan, keringetan, jamuran manukmu, empikmu jamuran, keputihan, giatelen, sapa yang merasakan? Kamu sendiri ya kan. Terus bagaimana Mbak cara membersihkannya ya, cara membersihkannya ya dengan cara setelah melakukan hubungan seksual itu harusnya kalian membersihkan area genitaliamu dengan cara mencuci, menyabun dan lain sebagainya. Tapi khusus sabun untuk area genitalia. Jangan sabun mandi mbok pakai nyabuni genitaliamu giatelen kabeh malah menimbulkan keputihan. Nah, pendidikan seks sejak dini ini ya kan kalian terapkan sedini mungkin karena kan kebiasaan ya, sedini itu kan kecil banget ya kan ya. Jadi ya kasih pendidikan itu sedini mungkin, sekecil mungkin. Kalau dia sudah memahami kata-kata ya ajarin pelan-pelan, ajarin buat kalian. Terus apa lagi ya, ya itu tadi ya, jangan membiasakan kepada anak berkata-kata anu ya. Jelaskan aja detail, misalnya manuk ya manuk, misalnya empik ya empik ya kan, gitu aja. Karena tentu ml itu kebutuhan dasar manusia ya kan.
Tuh, itu tadi mungkin yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Untuk selanjutnya aku akan memberikan video yang terbaik ya, yang lebih baik. Mohon supportnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih.